Oke, siap-siap ya, karena kita akan membahas salah satu misteri paling aneh dan paling keren di seluruh alam semesta. Lihat gambar ini. Ini adalah foto pertama dari sebuah fenomena yang saking anehnya, sampai-sampai bisa dibilang ini kayak santetnya fisika. Kita lagi lihat dua partikel yang punya koneksi tak kasat mata. Apapun yang terjadi pada yang satu, secara instan, langsung mempengaruhi yang lain, nggak peduli sejauh apapun mereka terpisah. Keanehan ini bahkan bikin seorang Albert Einstein, ya, orang yang mengubah cara kita memandang ruang dan waktu, jadi gelisah. Dia bahkan kasih julukan yang terkenal banget, spooky action at a distance, atau aksi seram dari kejauhan. Jadi apa sih sebenarnya koneksi misterius ini? Dan yang lebih penting lagi, jangan-jangan ini adalah bukti bahwa realitas yang kita kenal selama ini ternyata salah. Yuk kita bedah sama-sama. Ceritanya dimulai dari sebuah pertarungan intelektual yang legendaris antara dua raksasa fisika, Albert Einstein dan Niels Bohr. Ini bukan debat biasa loh, ini adalah pertarungan untuk menentukan apa sebenarnya hakikat dari realitas itu sendiri. Nah, inti perdebatannya tuh begini. Einstein percaya kalau alam semesta itu rapi, teratur, dan bisa diprediksi. Sementara Bohr, di sisi lain, justru berpendapat kalau di level paling kecil, alam semesta itu sifatnya acak dan penuh ketidakpastian, sampai kita mengukurnya. Jadi, pandangan mereka itu benar-benar bertolak belakang. Buat Einstein, alam semesta itu kayak jam tangan Swiss yang presisi, di mana semuanya punya sebab dan akibat yang jelas. Sementara bagi Bohr, dunia kuantum itu lebih mirip awan kemungkinan. Partikel bisa ada di mana saja dan menjadi apa saja, sampai kita mengintipnya dan memaksanya untuk memilih satu keadaan. Saking frustrasinya sama teori kuantum yang serba nggak pasti ini, Einstein dan teman-temannya merancang sebuah eksperimen pikiran. Tujuannya bukan buat menemukan hal baru, tapi justru sebaliknya, buat nunjukin betapa konyol dan nggak lengkapnya teori kuantum. Dari sinilah lahir konsep yang kita kenal sebagai entanglement, yang pada dasarnya adalah senjata Einstein untuk menyerang teori kuantum. Nah, sebelum kita bahas entanglement, kita perlu paham dulu soal superposisi. Gampangnya gini, bayangin sebuah koin yang lagi muter di udara. Selama dia muter, dia itu bukan sisi angka atau sisi gambar, tapi keduanya sekaligus dalam bentuk probabilitas. Baru pas koinnya jatuh dan berhenti, atau dalam istilah fisika, diukur, dia memilih salah satu sisi. Itulah superposisi. Oke, jadi begini Einstein menyusun paradoksnya. Bayangin kita punya sepasang partikel terikat, anggap aja kayak dua koin ajaib yang aturannya gini. Kalau yang satu muncul angka, pasangannya pasti muncul gambar. Sekarang, kita pisahin mereka. Jauh banget. Satu di bumi, satunya lagi di ujung galaksi. Anehnya, begitu kita lihat koin di bumi dan ternyata muncul angka, saat itu juga, detik itu juga, kita langsung tahu kalau koin di ujung galaksi sana itu pasti gambar. Nah, ini dia intinya. Gimana caranya partikel di ujung galaksi itu bisa tahu hasil pengukuran di bumi secara instan? Seolah-olah ada informasi yang melesat lebih cepat dari kecepatan cahaya. Dan itu, menurut hukum relativitas ciptaan Einstein sendiri, adalah hal yang mustahil. Bagi Einstein, ini adalah bukti telak. Teori kuantum pasti ada yang salah. Apa yang tadinya cuma serangan filosofis di atas kertas, pada akhirnya harus diuji di dunia nyata. Debat ini pun pindah dari papan tulis ke laboratorium. Siapa yang benar? Tapi ternyata nggak secepat itu. Selama 30 tahun, ide seram Einstein ini cuma jadi teka-teki. Nggak ada yang tahu cara membuktikan atau menyanggahnya. Sebuah misteri besar yang menggantung di jantung fisika. Perkembangannya kira-kira begini. Tahun 1935, Einstein melempar tantangannya. Puluhan tahun berlalu, nggak ada jawabannya. Sampai akhirnya di tahun 1964, fisikawan John Bell menemukan cara matematis untuk mengujinya. Dan puncaknya, tahun 1982, tim pimpinan Alain Aspect melakukan eksperimennya. Hasilnya, benar-benar mengguncang dunia fisika. Sejak saat itu, eksperimennya makin canggih. Para ilmuwan bahkan sampai pakai cahaya dari bintang yang jaraknya miliaran tahun cahaya, cuma buat mastiin nggak ada kecurangan atau variabel tersembunyi yang mempengaruhi hasilnya. NASA juga ikut nguji di luar angkasa, dan hasilnya sama. Koneksi ini nyata dan tetap ada meski jaraknya super jauh. Jadi, keputusannya sudah final. Dalam pertarungan antara Einstein dan Bohr, eksperimen membuktikan bahwa Bohr yang benar. Dan ini bukan cuma soal siapa yang menang. Ini artinya, sang jenius Albert Einstein ternyata salah soal hal ini. Alam semesta di level dasarnya ternyata memang aneh dan seram.
Oke, jadi Einstein salah. Terus kenapa? Apa artinya penemuan aneh ini buat kita sekarang? Yuk kita lihat gimana ide seram ini justru lagi membentuk masa depan kita. Pertanyaannya sekarang jadi begini. Buat apa koneksi instan yang super aneh ini? Apa ini cuma sekedar keunikan alam semesta, atau kita bisa memanfaatkannya untuk sesuatu? Jawabannya luar biasa. Koneksi seram ini adalah kunci dari sebuah revolusi teknologi. Kita bicara soal komputer kuantum yang kekuatannya ribuan kali lipat dari superkomputer terkuat saat ini. Jaringan komunikasi yang anti retas, bahkan membuka pintu ke ide-ide yang lebih gila lagi, seperti teleportasi informasi dan bahkan mungkin petunjuk untuk memahami apa itu kesadaran. Gagasan ini saking menariknya sampai masuk ke budaya pop. Contohnya di film Ant-Man, entanglement dipakai sebagai penjelasan fiksi tentang gimana dua orang bisa terhubung secara pikiran meski terpisah oleh dimensi. Ini menunjukkan betapa kuatnya ide ini buat imajinasi kita. Pada akhirnya, ada pelajaran yang bisa kita ambil dari perdebatan besar ini. Kita perlu punya sikap skeptis dan logis seperti Einstein yang selalu mempertanyakan segalanya, tapi di saat yang sama kita juga perlu kebijaksanaan seperti Bohr untuk menerima bahwa alam semesta ini mungkin jauh lebih aneh dan misterius dari yang bisa kita bayangkan. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir yang bikin merinding. Kalau dua partikel terkecil di alam semesta bisa saling terhubung secara fundamental, nggak peduli seberapa jauh jaraknya, apa artinya itu bagi kita? Jangan-jangan kita semua sebenarnya jauh lebih terhubung satu sama lain daripada yang kita kira selama ini.